Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah nikmat karunia dan rahmatnya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita selalu mengkaji, mendalami ilmu-ilmu agama. Alhamdulillah. Pada bab kali ini saya akan meneruskan tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk, sebab kita sebagai seorang muslim wajib beriman terhadap hari akhir. Kemudian setelah video-video yang berlalu, ada macam-macam kiamat, ada gambaran-gambaran peristiwa hari kiamat. Nah, sekarang kita mengacu kepada tahapan peristiwa setelah hari akhir. Jadi ada tahapan-tahapan peristiwa setelah hari akhir. Adapun tahapan-tahapan peristiwa setelah hari akhir itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang pertama, tahapan yang pertama yaitu alam barzah. Alam barzah yaitu di alam kubur. Yang kedua, hari kebangkitan. Yang ketiga, hari pengumpulan. Yang keempat, hari perhitungan atau penimbangan amal, yaumul hisab. Yang kelima yaitu surga dan neraka. Nah, ini tahapan terakhir, kita masuk surga atau kita masuk neraka, karena tempatnya hanya ada dua macam. Kalau enggak surga ya neraka. Nanti kita ya mungkin bisa jadi masuk neraka, mungkin bisa jadi masuk surga. Itu semuanya tergantung daripada amal perbuatan kita ketika kita ada di alam dunia. Masih roh kita, nyawa kita masih melekat pada jasad kita sebelum roh tadi itu keluar dari jasad, ya. Tergantung amal kita sendiri-sendiri. Ya, kita bisa introspeksi. Makanya kita harus mempelajari tentang peristiwa setelah hari akhir. Yang pertama yaitu alam barzah. Alam barzah disebut juga yaumul barzah. Alam barzah merupakan alam penantian semua manusia yang telah meninggal dunia, dari masa Nabi Adam alaihissalam hingga hari akhir kelak. Mereka akan menunggu di alam barzah hingga hari kebangkitan. Alam barzah memiliki dimensi berbeda dengan dunia ini. Roh manusia akan tinggal di alam barzah walaupun jasadnya mereka telah hancur. Hancur karena dimakan ulat, atau hancur karena remuk, karena disiksa oleh malaikat. Yang penting rohnya itu hidup ada di alam barzah. Kondisi tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Quran berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati, tapi sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Ini Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-154. Ayat tersebut menegaskan bahwa roh para syuhada yang telah meninggal
sebenarnya masih hidup dan berada di alam barzah. Hal tersebut juga dijelaskan dalam ayat wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, yang artinya dan jangan sekali-sekali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-169. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang keberadaan alam penantian atau alam barzah, alam kubur. Sekarang kita ke tahapan yang kedua, yaitu hari kebangkitan. Hari kebangkitan disebut pula Yaumul Ba'ats. Hari kebangkitan merupakan hari manusia dibangkitkan dari alam kubur. Setelah berada di alam barzah, jasad manusia yang sudah meninggal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa hari kebangkitan telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Seperti firman Allah yang berbunyi wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun, yang artinya lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Surat Al-Yasin ayat ke-51. Keadaan manusia pada hari akhir berbeda-beda sesuai amal perbuatannya selama di dunia. Keadaan tersebut dijelaskan pada ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tabayyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhun fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun wa ammal ladzina bayyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun, yang artinya pada hari itu ada wajah yang putih berseri-seri dan ada pula wajah yang hitam pekat muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri-seri, mereka berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surga mereka kekal di dalamnya. Setelah hidup, setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur, mereka itu akan hidup kekal, hidup selama-lamanya, tidak ada kematian lagi. Rasulullah SAW juga menjelaskan peristiwa kebangkitan dalam hadis Akhbarona Bahzu bin Hakim an abihi an jaddihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innakum mahsyuruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum, rawahu Tirmidzi, yang artinya diriwayatkan dari Bahz bin Hakim radhiyallahu an dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat, ada yang berjalan, ada yang berkendaraan, dan akan diseret di atas wajah kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Itu cerita tentang hari kebangkitan. Ya, jadi setelah di alam kubur akan dibangkitkan kembali oleh Allah pada tiupan yang kedua, tiupan malaikat Israfil yang kedua. Kemudian sekarang tahapan yang ketiga adalah hari pengumpulan. Hari pengumpulan disebut juga Yaum al-Mahsyar. Pada hari itu juga manusia yang telah dibangkitkan dikumpulkan di padang mahsyar.
Selanjutnya manusia akan menanti pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jarak matahari pada saat itu sangat dekat dengan kepala manusia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wa syuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun. Artinya, dan bumi atau padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing orangnya. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan, alias tidak didolimi, tidak satupun didolimi. Ini Al-Quran surat Az-Zumar ayat ke-69. Itu hari pengumpulan. Jadi dikumpulkan, setelah dibangkitkan, orang-orang itu dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi seluruh makhluk hidup mulai dari Nabi Adam sampai hari akhir itu dikumpulkan pada satu wadah atau satu lapangan, yaitu padang mahsyar. Kemudian tahapan yang keempat yaitu hari perhitungan dan penimbangan amal. Hari perhitungan amal manusia disebut yaumul hisab. Sedangkan hari penimbangan amal manusia disebut yaumul mizan. Saya ulang, hari perhitungan amal manusia disebut yaumul hisab. Sedangkan hari penimbangan amal manusia disebut yaumul mizan. Manusia akan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya di dunia ketika masih hidup di atas dunia. Seluruh amal perbuatan manusia semuanya akan dihitung. Semuanya akan dihitung. Setelah dihitung, amal perbuatan tersebut akan ditimbang antara mana yang baik, amal-amal yang baik, mana antara amal-amal yang buruk, mana yang lebih berat. Yang amalnya lebih berat, yang kebaikannya apa, amal keburukannya yang lebih berat. Ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, menjelaskan hari perhitungan dan penimbangan amal manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nadha'ul mawazinal qisata li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Yang artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Biji sawi ini diibaratkan biji sawi karena sangat ringannya dan sangat kecilnya. Pada kami mendatangkannya pahala. Pasti kami akan mendatangkannya pahala. Dan cukuplah bagi kami yang membuat perhitungan. Surat Al-Anbiya ayat ke-47. Penimbangan amal itu dilakukan dengan adil, dengan sangat-sangat adil, seadil-adilnya, karena Allah sendiri ya yang menyaksikan, tanpa ada yang didolimi dan tanpa ditambah ataupun dikurangi sedikit pun. Jadi sekecil apapun kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh manusia akan mendapatkan balasan yang sesuai. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah."
yang artinya maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, maka dia akan melihat balasannya. Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat ke-7 dan 8. Bisa dilihat sendiri syarahnya di situ. Pada hari perhitungan amal manusia, semuanya akan diperlihatkan perbuatannya selama hidup di dunia. Coba perhatikan firman Allah. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhadara wa ma amilat min su'. Ini ayat Al-Imran, surat Al-Imran ayat ke-30. Masih ada terusannya ini. Hanya diambil sebagian dari ayat 30 dari surat Al-Imran. Yang artinya, ingatlah pada hari itu ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Jadi kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Semuanya akan dihadapkan. Baik amal baik ataupun amal jelek, semuanya pasti dihadapkan, diperlihatkan. Yang melihat bukan orang itu sendiri yang melihat, tapi seluruh manusia itu melihat. Karena ditampakkan, kalau sekarang seakan-akan layar tancap ya, yang mana layar tadi itu yang menyaksikan, yang melihat adalah semua orang bisa melihat. Jadi amal kebaikan kita ditampakkan dan dilihat oleh orang banyak. Amal kejelekan kita ditampakkan dan dilihat oleh orang banyak. Tapi ada pengecualian bagi orang yang suka menutupi aib-aibnya orang, menutupi kejelekan-kejelekan orang lain, maka insya Allah di hari akhir, di hari kiamat, kejelekan kita ditutupi oleh Allah. Nah, makanya jangan suka ngerasani ya, jangan suka apa istilahnya ya, menggosip-gosip, membicarakan kejelekan orang lain, membuka aib orang lain. Nah, agar aib kita nanti ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahapan yang kelima yaitu surga dan neraka. Sebelum sampai di surga, manusia akan melewati yaitu yang namanya jembatan Sirat. Manusia yang beriman dan beramal soleh akan mampu melewati Sirat. Mereka akan selamat dari api neraka yang masuk dan masuk ke dalam surganya Allah. Karena Sirat ini jembatan yang sangat tipis dari rambut yang dibelah sampai 7. Jadi rambut itu masih dibelah 7 kali, kemudian jembatan ini lebih tajam dari pedang. Subhanallah, bayangkan ya. Nah, jadi jembatan ini ada di atasnya neraka. Kalau kita tidak mampu untuk melewati jembatan ini, maka kita langsung terjun ke dalam nerakanya Allah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya selamat bisa melewati Shiratal Mustaqim ya, berkat amal kebaikan kita, berkat sholawat kita, berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa selamat mampu melewati jembatan Sirat, sehingga kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surga mereka akan memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran,
Inna ashabal jannatil yawma fi syuhlin fakihun hum wa azwajuhum fi dilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un salamun qaulam mir rabbir rahim, yang artinya sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Ini ada di surat Yasin ayat ke-55 sampai 58. Manusia yang tidak beriman tidak akan mampu melewati jembatan tersebut. Mereka akan tergelincir ke dalam neraka. Di neraka mereka akan mendapat balasan yang sangat buruk, sebagaimana dijelaskan pada ayat-ayat Al-Quran. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yuhni min ju', yang artinya tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-6 dan ke-7. Di ayat yang lain, fi samumi wa hamim wa dhillimi yahmum la baridi wala karim, yang artinya mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap yang hitam. Ini Al-Quran surat Al-Waqiah ayat ke-42 sampai 44. Nah, demikianlah tahapan-tahapan yang akan dilewati oleh setiap manusia setelah meninggal dunia. Kita setelah meninggal di atas dunia ini, maka kita akan melewati 5 tahapan. Saya ulang 5 tahapan tersebut. Yang pertama alam barzah, hari kebangkitan, hari pengumpulan, hari perhitungan amal, hari penimbangan amal. Yang kelima, yang terakhir, yaitu kehidupan di surga dan neraka. Terserah kita mau pilih yang mana. Kita milih ingin masuk surga, ya berbuatlah amal kebaikan sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholat wajib Allah. Selain sholat wajib, kita tambahi dengan sholat sunnah dan yang lain-lain. Banyak bersedekah, ya. Kemudian kalau kita ingin masuk neraka, ya terserah kamu. Kamu mengikuti setan, kamu mengikuti hawa nafsu, nah, itulah jalan untuk menuju neraka. Contohnya seperti ndak usah sholat, ndak usah puasa, nggak usah sodakoh, medit, bakhil, pelit, tamak. Pokoknya mengikuti semua yang diinginkan, mengikuti hawa nafsu, mengikuti bisikan setan, minum-minuman homer, berjudi, berzina, mencuri, merampok, dan lain-lain. Itu jalan untuk menuju ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, famili kita, sanak saudara kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmatnya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik, hidayah, dan inayah
apalagi sampai mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya, kita bisa mengambil buah manfaat dari apa yang kita bicarakan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.